Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi ideologi gerakan, sistem gerak, dan struktur sosial. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Safitri Hairunisa, NIM B1001937, 2. Rafita Dwi Kusumawardani, NIM B1001938, dan yang ketiga Ima Riris Mulati, NIM B100190318 dari kelas manajemen G. Langsung saja kita akan membahas tentang ideologi gerakan. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam bukan sekedar organisasi, lebih-lebih organisasi dalam pengertian administrasi yang bersifat teknis. Sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah merupakan gerakan agama atau religious movement yang di dalamnya terkandung sistem keyakinan, pengetahuan, organisasi, dan praktik-praktik aktivitas yang mengarah kepada tujuan atau goals yang akan dicita-citakan. Anggaran dasar Muhammadiyah sebagai landasan konstitusi tertinggi menegaskan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Muhammadiyah berasas Islam, sedangkan maksud dan tujuannya ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Guna mencapai tujuan tersebut, Muhammadiyah menetapkan beberapa usaha yang selanjutnya diwujudkan dengan bentuk amal usaha atau badan usaha, program kerja, dan kegiatan persyarikatan. Di sini, organisasi menjadi salah satu unsur penting dalam gerakan Muhammadiyah. Itulah sebabnya Muhammadiyah sering menyebut dirinya dengan istilah persyarikatan, yakni suatu berserikat yang memiliki seperangkat idealisme dalam satu sistem gerakan, baik berkaitan dengan wadahnya atau jam'iyah, anggota atau jamaah, maupun kepemimpinannya atau imamah, untuk mencapai tujuannya. Sedemikian penting adanya organisasi, maka kelahiran Muhammadiyah sering dihubungkan dengan pesan suci Quran Surat Ali Imran ayat ke-104 yang dipahami sebagai perintah berhimpun dalam suatu organisasi yang menjalankan dakwah Islam dan amar ma'ruf serta nahi munkar. Berikut merupakan pesan suci yang memerintah untuk berhimpun dalam suatu organisasi yang menjalankan dakwah Islam, amar ma'ruf, serta nahi munkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Dengan demikian, adanya organisasi bagi Muhammadiyah merupakan tuntunan syar'i di samping tuntunan praktis dan pragmatis. Haji Muhammad Jidar Tamimi, seorang tokoh pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 1960 sampai 1990, sering menyatakan bahwa kedudukan organisasi bagi Persyarikatan Muhammadiyah sebagai kaidah ushul fikih yang menyatakan mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sesuatu unsur, maka wisur itu menjadi wajib adanya. Dalam gerak langkahnya, Muhammadiyah memerlukan perekat yang kokoh, sehingga mampu mempertahankan nilai-nilai gerakan, sejarah gerakan, ikatan dan kesinambungan gerakan, dalam melaksanakan usaha-usaha dan mencapai tujuannya. Dalam hal ini, Muhammadiyah secara bertahap melakukan ideologisasi gerakan yang berintikan penguatan paham agama sekaligus pandangan serta strategi gerakan dalam mencapai tujuannya.
Haidar Nasir menyatakan, meskipun tidak seketat seperti aliran-aliran ideologi dunia, apalagi yang bersifat totaliter, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam membutuhkan perekat ideologi gerakan yang akan berfungsi antara lain. Pertama, dapat memberikan arah dan penjelasan tentang sistem paham kehidupan yang dicandranya berdasarkan keyakinan dan paham agama Islam yang dianutnya serta bagaimana seluruh warga Muhammadiyah bertindak berdasarkan sistem paham tersebut. Kedua, dapat mengikat kesadaran kolektif atau ukhuwah gerakan sebagaimana konsep asabiyahnya Ibnu Khaldun yang berfungsi untuk mempertahankan ikatan ke dalam untuk menghadapi tantangan hingga ancaman dari luar. Yang ketiga, dapat membentuk karakter orang Muhammadiyah secara kolektif sebagaimana diatur dalam kepribadian Muhammadiyah dan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang mengandung berbagai sifat dan pola tindak yang harus dimiliki dan diimplementasikan dalam kehidupan warga Muhammadiyah. Keempat, dapat menyusun strategi dan langkah-langkah perjuangan sebagaimana kifah yang selama ini menjadi acuannya, sehingga gerakan Muhammadiyah menjadi lebih sistematis dan terarah. Dan yang kelima, dapat mengorganisasikan dan memobilisasi anggota, kader dan pimpinannya dalam satu sistem gerakan untuk melaksanakan usaha-usaha dan mencapai tujuannya dalam barisan yang kokoh, tidak berjalan sendiri-sendiri dan tidak Selanjutnya yaitu sistem gerak organisasi. Gerakan Muhammadiyah menggunakan sistem organisasi modern yang dicanangkan sejak berdirinya pada tahun 1912. Penilaian bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan modern dapat dilihat dari visi dan misi gerakannya, juga didasarkan pada penggunaan organisasi sebagai wahana perjuangan. Proses pengorganisasian ini berkembang sejalan dengan pertambahan jumlah anggota, peluasan daerah, dan pemekaran jenis kegiatan yang dilaksanakan, yang semuanya itu dijalankan dengan perencanaan dan evaluasi yang simultan. Dewasa ini perkembangan organisasi Muhammadiyah telah mencapai tingkat kompleksitas yang tinggi dalam ukuran kehidupan organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Menurut A.Rosyad Sholeh, bangunan organisasi Muhammadiyah saat ini terdiri atas 3 komponen, yaitu pimpinan, unsur pembantu pimpinan, dan organisasi otonom. Komponen-komponen tersebut mencerminkan distribusi tugas dan kegiatan dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan organisasi. Komponen pimpinan seperti inti pimpinan yang terdiri atas ketua umum, ketua-ketua, sekretaris umum, sekretaris bendahara, dan beberapa anggota. Bertugas melaksanakan kegiatan kepemimpinan atau managerial activity, yaitu kegiatan yang mempunyai hubungan tidak langsung dengan pencapaian tujuan, tetapi sangat menentukan efektivitasnya, baik kegiatan teknis maupun kegiatan pelayanan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.